kalian perhatikan materi saya di sini. Ya, kita mempelajari untuk teknik shape modeling. Jadi shape modeling itu kita mulai dengan objek berupa shape. Jadi ada di sini. Kalau ini geometri, berarti objeknya box, square, dan macam-macam. Kalau di sini adalah shape modeling. Jadi ada objek line, circle, dan ini objek-objek dari SP-line. Dari keseluruhan objek ini, ya, cuman line yang punya sifat shape yang bisa kita edit. Jadi kalau kesemuaan ini selain line, dia punya apa istilahnya parameter sendiri. Biasanya kalau kita menggunakan shape modeling, kita menggunakan view 2 dimensi, ya. Saya anggap ini view 2 dimensi. Kalau ini kan 3 dimensi, kita bisa langsung lihat ke 3 dimensi. Dan ini view 2 dimensi. Nah, view 2 dimensi ini karena dia langsung snap ya, snap. Karena masih awal. Apakah salah di perspektif? Enggak salah juga. Tapi kalau kita ngedit di vertex edge-nya, sometimes dia bisa naik, bisa turun. Nah, nanti hasilnya akan tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kalau kalian sudah paham, oh begini ya rusaknya ya, kalian boleh-boleh aja bikin di rectangle tuh boleh-boleh aja, silakan aja. Kadang kalau yang awal-awal lupa kok malah ketarik ke atas, ketarik ke bawah. Nah, ini yang jadi problem. Maka kalau kita bekerja menggunakan shape modeling atau bentuk 2 dimensi ke 3 dimensi, maka saran saya awalnya kita bikin dari view yang 2 dimensi. Contohnya misalkan saya dari top berarti saya klik seperti ini. Ya, dari top saya bikin. Mungkin tampilan kalian tidak seperti yang bentukan saya. Oke, tapi saya akan review. Oke, setelah saya bikin rectangle, saya akan review di parameternya. Ya, nanti akan berhubungan dengan yang lain. Maksudnya kalau nanti bentuknya bentuknya di objek yang lain, misalkan pakai circle, text, misalkan seperti itu, ya nanti parameternya akan berubah lagi. Cuman yang paling penting adalah di sini. Jadi tools itu ada di rendering, ada namanya enable in render sama enable in report. Ini penting. Pentingnya adalah mungkin Max zaman awal dulu di bawah Max 7 mungkin ya. Sini. Kok 2005 ke sini mungkin ya. Kalau enable in render, berarti muncul waktu kita render. Saya yakin kalian udah tahu dong render seperti ini. Ya. Saya rendering, saya ke NV, saya coba ganti putih aja dulu, biar kelihatan. Saya ganti putih. Ya. Nah, biasanya dulu line ini biasanya digunakan untuk help animator, rigger, itu biasanya line itu untuk helper. Karena apa untuk helper? Karena dia tidak ke-render. Jadi aman. Memang ada objeknya, tapi nggak render. Nah, padahal output kita di Max ini adalah render tadi, bukan yang ada di sini. Karena di sini banyak banget, gitu kan, keren banget modelnya, tapi rendernya nggak diaktifin, kan juga percuma, gitu kan. Ya, sehingga dulu story-nya adalah ini biasanya untuk hal-hal yang bantu untuk guide dan macam-macam yang tidak render. Cuman kesininya bahwa modeling dengan teknik ini bisa dikembangkan ke tadi kombinasi dari 2 dimensi ke 3 dimensi, dari bentuk dasarnya menjadi tadi kayak kita bikin sedotan tadi. Kalau kita bikin dari poligonal, ya bingung pakai apa? Mungkin pakai silinder dulu ya, silinder. Makanya gimana ya harus satu gitu. Nah, nanti kalau kalian sudah punya experience modeling di shape itu bagaimana, modeling di poligonal bagaimana, kalian akan punya memori di situ. Memorinya adalah, oh kalau seperti ini saya pakai teknik ini dulu, habis ini saya lanjutkan dengan teknik ini, misalkan seperti itu, atau dibalik. Nah, enable in render, ketika kalian aktifkan enable in render, ya, maka dia akan muncul di render. Munculnya ketika ditekan F9. Tapi di sini nggak muncul, iya, karena adalah enable in report. Maka biasanya ya kita aktifkan dua-duanya. Kebalikannya, kalau enable in render dimatikan, enable report dinyalakan, dia hanya muncul di
pivot aja. Ketika kalian render, ya dia nggak akan muncul. Kalian sudah modeling bagus, kok nggak muncul-muncul Pak? Nanti ya, intinya ketika nanti takut saya adalah kalian sudah fokus, titik keren banget gitu kan. Pak, saya nyerah Pak, nggak bisa saya render Pak. Nyerah tenang Pak. Padahal cuman kalian aktifkan ini doang, gitu kan. Nah, hal-hal seperti yang harus kalian pahami. Ya, ini diaktifkan. Ataupun sebaliknya, kok aneh ya Pak ya, komputer saya ini muncul, ini kayak gini. Nah, padahal ini yang nggak diaktifkan doang. Nah, hal dua ini penting banget dan ini termasuk fitur tambahan dari upgrade lama ya, gitu. Nah, sehingga ini sangat penting untuk saya lakukan modeling. Oke, nah berikutnya adalah di tools bawahnya, dua ini penting. Berikutnya adalah di bagian tipenya, ada radial, ada rectangular. Nah, radial berarti dia berbentuk bulat ya, atau silinder. Kehalusannya berarti kalau kita bicara poligonal, bicara topologi 3 dimensi, berarti dia hubungannya dengan side. Ya, berhubungan dengan side. Oke. Nah, set ini kalau mau saya cerita detail lagi, kalian bisa tekan angka 7, ya, bisa tekan angka 7. Di pojok kiri itu akan ada tulisan polinya 62, vertexnya 80. Oke. Nah, ini sebenarnya berfungsi ketika kalian nanti, wah saya cita-cita pengen bikin gedung besar, Pak. Kalian cek dulu VGA-nya itu tercover berapa. Biasanya VGA itu akan membaca berapa juta poli. Nah, itu tuh di sini ngeceknya. Ketika komputer kalian nge-lag macam-macam itu berarti terlalu banyak poli di sini, ya, terlalu banyak objek di sini. VGA kalian nggak support sesuai dengan jumlah poli yang ada di sini. Sehingga game modeler itu briefnya adalah satu karakter itu tidak lebih dari taruhlah 1000 poli. PR-nya adalah di sini nanti. Wah, berarti harus ngulangi dong. Saya berarti nggak setnya nggak 23 dong. Harusnya 18 kayak gitu. Nah, maka ketika game-game yang kalian lihat kotak-kotak itu hubungannya dengan VGA yang dia ngangkat gitu. Sama kecepatan smartphone kalian masing-masing. Karena ada level-level ya dinaikin. Nah, itu hubungannya dengan ini. Nah, ini modeler itu harus begitu. Maksud saya adalah banyak mahasiswa yang, aduh Pak, komputer saya nggak kuat Pak, begini nggak kuat. Loh, kalian malah cocok jadi game modeler, saya bilang gitu. Karena apa? Kalian harus bikin slow poly dengan laptop kalian yang abal-abal misalkan, tapi kalian bisa bikin bagus. Kalian akan lulus menjadi game modeler, saya bilang gitu. Tapi kalau kalian komputer kalian bagus, kalian nggak akan lihat, sikat aja lah polinya banyak, toh komputer saya kuat gitu kan. Tapi ketika dipindah komputer yang lain, ya pasti jelek. Ini yang nggak bisa ngangkat, merotate-nya susah banget kayak gitu. Nah, kalau furniture sih nggak terlalu tinggi itu ya. Itu hubungannya dengan kalau saya bikin setup animasi untuk gedung dan macam-macam, ada karakter dan macam itu, PR-nya di situ. Oke, itu untuk ke 7. Nah, hubungannya adalah di side. Set ini adalah bentuk. Bentuk ya. Nanti kalau poligonal harusnya dijelaskan itu juga. Berapa totalnya set, berapa tingkat kehalusannya, ini nggak ada hitungannya. Bentuk apa yang kalian capai? Apakah bentuknya seperti ini atau mau halus seperti ini? Ya nggak apa-apa. Kehalusan misalkan ya, kehalusan nilainya 20 dengan kehalusan nilainya 30, kalau saya milihnya tetap 20. Jadi saya menghemat energi. Ya, misalkan 20 aja saya cukup kok untuk bentuk ininya cukup, ya udah 20 aja. Ya, tidak harus wah yang keren. Nggak harus begini. Ya. Gitu. Dan nanti angkatan kelima komputernya remuk semua. Kasihan kampus. Ya, nanti belum masuk ke rendering ya. Rendering itu udah luar biasa. Oke, itu ya. Side-nya itu bentuknya. Oke, pertama rectangular itu adalah shape-nya, bentuknya. Nah, pasti di setiap parameter akan ada hubungannya dengan thickness. Thickness itu ketebalannya, ya kan? Ketebalannya sejauh mana. Terus kalau rectangular itunya berapa ini? Ketinggiannya sama width-nya itu berapa? Sometimes angle-nya juga bisa kita bentuk, misalkan dia jadi seperti ini. Ya, sini. Oke, kalau saya kembalikan ke 0 seperti ini. Oke, itu yang itu yang penting. Ya, itu yang penting dari objek rectangular. Begitu juga dengan circle. Sama ya, circle. Setelah bikin berarti klik modify, ya, circle. Circle apakah bikin radial seperti ini, terus ini kok masih patah-patah, ya udah dibikin seperti ini. Shade-nya sama thickness-nya. Ya, di sini-nya. Nah. Ya.
Kalau ada something, ada bentuk yang begini ya. Kalau kalian, Pak, saya bikin radial, tapi kok tetap kayaknya bulatnya nggak halus ya. Itu ada tools yang namanya interpolation, itu di bawahnya. Interpolation berarti adaptifnya kalian nyalakan, sehingga dia bentuknya akan lebih halus. Ya. Kalau ini tidak aktif, dia akan dia halus. Ya, nanti akan saya perjelas lagi kalau kita sudah melakukan modeling dengan shape. Begitu juga sama objek-objek ini yang bisa digunakan, misalkan star, ya, misalkan star seperti ini. Saya klik modify. Nah, star ini juga masing-masing di bawah parameternya. Jadi parameter antara semua objek itu beda-beda. Misalkan radius satunya kita bisa tambahkan. Jadi bentuk apa yang kita inginkan. Misalkan kita bikin mirror misalkan ya. Seperti ini, poinnya bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi. Nah, ini tergantung mau seperti apa. Terus field radiusnya bisa kita kurangi, bawahnya bisa kita kurangi, misalkan seperti ini. Radius satunya bisa kita ini. Nah, harapan saya, kalian observasi objek itu sangat penting untuk seorang modeler. Ya, observasi objek itu penting. Karena apa? Ketika kalian tahu, oh parameternya kalau ini saya rubah, oh bentuknya seperti itu ya. Ketika kalian mendesain itu sudah langsung nangkep nih. Oh kalau saya bikin begitu, saya pakai objek ini. Kalau saya bikin begini, berarti saya pakai objek ini. Kira-kira begitu. Nah, ini perlu observasi objek. Begitu juga dengan teks. Kalau kalian pengen bikin tulisan, ya tinggal aja klik teks seperti ini. Klik modify. Terus mungkin kalau ini terlalu gede, berarti saya kecilkan dulu, misalkan segini. Nah, kalau di teks ini, kita bisa gantinya di sini ya. Jenis fontnya, itu bisa kita ganti. Apa nih, misalkan di sini, macam-macam jenis fontnya. Terus, kalau ganti tulisannya ya di bawah ini. Di bawah ini kita ganti, jadi Polres, Poltek. Salah kantor ini ya. Oke. Poltek, kan seperti ini. Oke, sama. Nah, kalau objek shape seperti ini, ada dua jenis nih. Kalau kita menggunakan fasilitas dari parameternya di shape modeling sendiri, ya dia akan menangkap outline-nya, ya akan menangkap si objek itu. Tapi kalau kita pengen jadi solid, ya setahu saya udah dikasih tahu deh, bevel kita pakainya ya. Jadi mode list kita tambahkan namanya bevel. Atau extrude. Kalau extrude kan cuma ini bikin solid. Bedanya itu. Tinggal di amount-nya kita tinggikan. Nah, sehingga kalau kita pengen ini kaca misalkan ya, ini kaca ya saya tinggal gini kan. Ini doang kita tambah. Ini dah. Misalkan ya, kalian desain kacanya bentuknya oke. Ini dari terus ya kalau kayu seperti ini menurut saya ya jangan terusnya rotan gitu masih masuk lah. Ya kalau kalian kasih kayu jati kasih yang bayarnya seneng bisa ya. Tempel-tempel gitu ya. Enggak apa kalian langsung ngemal gitu, bulet gitu. Nah, itu juragannya langsung nesu-nesu, Mas. Juragannya langsung marah-marah. Karena apa? Karena kan dimensi kayunya itu kan beda-beda. Nah, itu juga pengaruh dengan saya. Saya yang desain pernah. Nah ini namanya kamu negor sakwet, kayak gitu kan. Jadi cari yang gede-gede, kayak gede-gede terus dibikin satu. Lah, tengahnya ini buat apa? Kan harus tahu dengan desain yang lain. Biasanya itu di mal, di pembahanan. Di pembahanan gimana kita benar-benar efisiensi kayu. Itu kan potongnya gimana, seratnya gimana, hindari apa itu kerusakan kayunya dan macam-macam kayak gitu. Ini bisa atau pakai CNC ya langsung ya selesai itu kan. Ya, tapi bisa jadi kalau seratnya yang berlawanan, yang apa serat kayu jati itu berlawanan juga bisa gampang patah. Apalagi kalian nggak tahu kalau di luar negeri itu cara menurunkan furniture itu cuma dilempar. Gini, itu pernah dulu bos saya juga apa ya istilahnya sampai ke Kanada gara-garanya apa kena komplain terus. Barangnya itu pasti kan kita bikin produknya itu tanpa screw.
Dulu saya desain itu bagaimana furniture itu tanpa screw. Jadi benar-benar dowel dan macam-macamnya itu. Nah, kalau tanpa screw kan berarti kekuatannya tidak ini ya, tidak setinggi pakai screw ya. Akhirnya dilempar itu gampang yang retak, komponennya itu goyah gitu kan. Nah, akhirnya ke sana ternyata cara lemparnya itu nggak pelan-pelan alun itu. Langsung diturun gitu. Ya akhirnya kita harus ada solusi dong. Nah, terus gini caranya ya gimana ini ya, kalau nggak hancur ya gimana gitu. Nah, hal-hal seperti itu kadang kita nggak ngerti di sana itu di Kanada menurunkan gimana prosesnya. Apalagi SDM di sana pegawai seperti itu kan harian bayarannya, cepat aja, yang penting cepat selesai. Gitu. Walaupun ada fragile dan macam-macam itu bisa jadi resiko. Oke, ini intermezzo aja ya, intermezzo aja. Oke, nah silahkan nanti kalau memang mau bikin dari jati itu pasti harganya mahal. Oke, nah nanti hubungannya sama mahalnya sebuah produk. Karena dulu saya juga di divisi untuk ngitung harga. Jadi harga kayu kita beli gelondongan berapa, dimasukin di Excel ya. Terus kita habis satu produk itu berapa kubik. Nah, berapa kubik itu ketemunya berapa. Sisanya itu ada berapa kubik. Kubik itu, nah hitungannya itu sampai ke berapa harga jualnya satu produk. Itu dari kayu, misalkan kita bikin kayu potongannya. Oke, ya ini nih bentuknya. Terus berikutnya ya sama, kalau ini mau dibikin bentuknya rectangular ya silakan aja. Nah, ini masih objek-objek dasar. Misalkan di sini saya klik modify, tambahkan extrude, ya, tambahkan extrude berarti ini tambah. Nih, bentuknya begini. Ini modeling untuk shape. Oke, kalau kalian sudah paham, jadi objek kayak rectangle seperti ini kan kita ngeditnya itu berdasarkan dari parameter-parameter yang sudah disediakan. Tapi kita kan pengen edit yang lebih custom, gitu kan. Kita bisa ngatur-ngatur, misalkan kalau teks misalkan P-nya saya panjangin dan macam-macam. Nah itu kan berarti kita harus ngedit konstruksi dalam sebuah shape-nya itu. Nah dari semuanya ini yang bisa kita yang kategori tadi saya bilang kan ya, shape model itu cuma line, ya, cuma line. Saya klik kanan, saya klik modify. Line ini dia punya konstruksi edit itu di vertex, edge, sama SP line. Ya, kalau saya dari top di sini, ini saya matikan dulu misalkan. Jadi saya ada konstruksi vertex, segmen, ya, sama SP line. Nah, vertex shortcutnya itu san 1, ya 1. Segmen shortcutnya 2, SP line shortcutnya 3. Jadi 1 untuk vertex. Nah, vertex ini bisa kita rubah-rubah seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, di sini tadi saya bilang di sini nggak smooth. Ya, kalau kalian lihat nggak smooth atau mungkin saya aktifkan. Nah, di sini nggak smooth. Dia nggak smooth. Maka untuk smoothnya itu kalau menggunakan SP line di interpolation-nya tadi diaktifkan namanya adaptive. Nah, sehingga dia akan smooth. Seperti ini. Oke. Nah, okay. Nah, untuk ini teknik ya, teknik kalian ya. Apakah mau diaktifin atau enggak itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kenyamanan kalian aja untuk memodeling itu bagus gimana caranya, itu aja. Mau di nonaktifkan dulu juga boleh, mau langsung muncul juga boleh, silakan. Oke, nah di SP line ini dasarnya itu ada 3 tipe selection, ya, vertex, segmen, SP line itu untuk editingnya. Sama pengaturannya itu ada di sini. Jadi kalian pilih vertex-nya, klik kanan, ada Bezier corner, sama smooth. Bezier corner ya memungkinkan kita punya tuas untuk kita edit. Tuas itu ada 2, ya. Kalau Bezier corner berarti tuasnya ini ketika saya edit satu, yang satunya nggak akan ngaruh. Kayak gitu. Misalkan begini, ini tuh bisa. Kalau Bezier berarti dua-duanya akan ngaruh di situ tuasnya. Nah ini untuk membuat tadi loh, untuk kita buat tekukan jangan seperti itu. Kalau corner ya berarti dia sudut siku. Kalau smooth berarti dia smooth berdasarkan parameter dia. Kita nggak punya tuas.
Saya balik lagi ke Bezier corner. Sometimes kalian akan ada problem ketika tuas kalian tidak bekerja di dua sumbu. Ini saya besarkan. Yang besarkan itu tanda plus, di sebelahnya backspace, minus itu untuk mengecilkan, plus itu untuk besarkan. Saya besarkan biar kalian paham. Ya. Nah, kalau kalian coba kalian ke Bezier corner, ya, ada nggak yang nggak bisa naik turun begini, ya, kanan kiri atas bawah. Oke. Kalaupun ini kalian tidak bisa, dia bekerja itu berdasarkan sumbu. Itu biasanya saya di materi pertama itu cara kerja di objek 3 dimensi itu seperti apa. Jadi ini dia bekerja berdasarkan sumbu. Sumbu itu kan ada Z sama X sama ada kuarter di tengahnya. Nah, kalau kalian klik di sumbu X, ya, ini semuanya, klik di sumbu X, kalian klik di sumbu X, maka, oke, kalian tidak akan bisa bergerak di sumbu Z. Jadi saya nggak bisa ke atas nih. Nanti kalau kalian mau ngedit, Pak ini saya mau atasin kok nggak bisa ya ngunci. Nah, kalian klik di kuarternya, biar dia bisa bekerja di dua sumbu. Saya klik di sini, sehingga saya bisa ke ini. Dicoba aja, kalian bisa klik di sumbu Z dulu, di sumbu Z, maka saya nggak bisa bekerja kanan kiri di sumbu X. X kan kanan kiri ya. Jadi saya hanya bisa atas bawah. Nah, ini nanti kalau kalian terjadi problem seperti itu, ya cuman klik aja di kuarternya. Ya, katanya. Dia soalnya terkunci. Gitu. Sehingga kalian bisa modeling maksimalnya. Oke. Ya. Terus berikutnya adalah kita mau dicoba dulu sebentar, silakan aja kalau mau dicoba sebentar yang tadi vertex. Atau ada pertanyaan sejauh ini? Ada yang harus saya ulangi lagi? Ada videonya ya, nanti bisa dilihat lagi. Ada pertanyaan? Silakan aja ya. Oke. Oke, aman? Saya lanjutkan? Belum? Ada Mas Jafes di belakang. Maksudnya kalau yang nggak bisa, itu langsung angkat tangan aja. Mas Jafes, ini saya nggak bisa. Jadi langsung saya nggak ada di situ. Jadi langsung bisa, yang nggak bisa langsung tanya aja. Karena saya ajak untuk bantu kalian, bukan untuk jalan-jalan ya. Rencana sih mau mancing katanya, tapi ikannya apa masih di sini? PSBB ikannya juga. Nah, oke.
Oke, saya lanjutkan aja. Saya lanjutkan untuk berikutnya. Ini kan masih tes-tes tools-nya aja. Oke, berikutnya adalah kita mencoba mengedit objek, ya, mengedit objek yang bukan dari line, ya, yang bukan dari line. Saya klik create, ada ini, misalkan kita bikin rectangle, misalkan ya, kita bikin rectangle. Atau ini saya seleksi, bisa saya delete dulu. Saya delete. Create, saya bisa dari rectangle tadi, saya bikin, saya klik modify. Ya. Ini grid, G itu untuk grid ya. Kalau saya hidden ini biar lebih kelihatan. Setelah itu, untuk biar rectangle ini punya sifat seperti line tadi, caranya adalah saya klik kanan, convert to editable spline. Ya, ingat kalau line itu editable spline. Saya klik. Jadi kalian bikin rectangle, klik kanan, convert to editable spline. Saya klik spline. Nah, di spline ini kita sudah memiliki sifat seperti line tadi. Fungsinya apa? Ya kan kita lebih mudah sudah punya objek dasar daripada kita bikin dari line. Ya, mending saya dari circle nih. Dari circle, saya klik modify, saya convert to editable spline daripada saya bikin dari line bulat. Misalkan ya belum tentu bulat juga, susah. Oke. Makanya saya dari ini, dari circle, saya convert to editable spline. Oke, nah ketika kita sudah editable spline, berarti pola pikir kita adalah kita sudah free nih, mau ngedit bentuk apapun bisa. Ya gitu kan, dengan objekan shape. Oke, saya balik lagi ke spline. Nah, sehingga di sini saya ngeditnya dari vertex. Dasarnya kan kita cuma bisa ngeditnya di vertexnya kan cuma ada 4 nih, ya kan? Ada 4. Bagaimana kita menambahkan vertex? Bagaimana kita menghilangkan vertex? Gitu. Kita menambahkan vertex dulu. Pertama kita menggunakan tools namanya refine. Ya, di sini ada refine. Refine ini kita klik dan kita tambahkan di mana kita mau nambahkan titik. Di sini misalkan. Atau mau di sini. Misalkan saya klik aja di sini, klik kiri ya. Saya tambah klik kiri di sini, misalkan saya klik kiri di sini. Setelah selesai refine-nya di nonaktifkan atau di klik kanan. Berarti ini otomatis nonaktif. Maka kita punya vertex lagi nih. Ada tambahan di sini misalkan ya, ada tambahan di sini. Oke, mau desain seperti apa? Itu. Kalau mau menghapus, berarti di vertex-nya. Vertex-nya aktif, saya seleksi, saya tekan delete. Di del, itu untuk menghapus. Saya tekan del untuk menghapus, saya tekan del untuk menghapus. Gitu. Ya, refine untuk menambah. Ini ya. Tambah di sini juga boleh, mau tambah di sini juga boleh. Terus klik kanan. Nah, ini vertex-nya. Ya. Oke. Ya, balik lagi, kalau yang patah-patah seperti ini, berarti di interpolation-nya diaktifkan ke adaptif. Misalkan. Ya, seperti ini. Oke. Sama ini. Ya. Nih, belajar dulu. Nah, terus berikutnya adalah Ctrl Z sama, kalau mau hapus ya tinggal del. Saya masih ke vertex lagi. Kita ulas tools yang biasanya untuk modeling ya. Terutama yang biasa saya pakai itu refine untuk nambah titiknya. Kedua ada namanya fill sama chamfer. Ya, yang tadi untuk mencah tadi. Fill ya, saya dekatkan. Jadi fill itu di vertex, ingat. Fill di sebelah kanannya ada apa istilahnya parameter ukurannya. Saya biasanya jarang menggunakan parameter di sini. Saya lebih ke apa ya, tes visualnya. Jadi tinggal saya dekatkan. Jadi vertex-nya diaktifkan, fill saya dekatkan, tinggal saya klik seperti ini. Ya, tinggal saya klik di sini. Ya, seperti itu. Bisa saya del. Ya, setelah itu saya dekatkan, dia akan munculnya seperti ini. Saya klik seperti ini. Gitu.
Z. Saya sini, saya ke background mana? Saya ke field. Kalau field lebih cenderung dia punya lengkungan, ya. Tapi kalau chamfer berarti dia matah seperti ini sifatnya. Nanti tinggal bentuknya seperti apa yang kalian inginkan, gitu. Jadi dekatkan aja, terus kalian drag, ya, dekatkan, nih vertexnya, dekatkan, makanya dia akan muncul chamfer atau field. Field, dekatkan, saya drag seperti ini, ya, kamu seperti ini. Sehingga seperti tadi saya bikin, ya tinggal dari rectangle, ya kan, dari rectangle. Saya klik modify, saya convert to editable spline, saya masuk ke vertex, saya seleksi, terus mungkin saya bikin corner aja semuanya. Setelah itu saya bikin fill, ya, pakai fill ini, ya. Oke. Fill. Namanya saya kalau dibilang tarik udah melengkung langsung bilang lagi. Oke, itu ada sedikit problem di ini. Jadi kayak gini, gitu kan. Nah. Jadi contohnya itu tidak satu kali ya. Kalian bisa lakukan contoh dari data SPN lagi ketika tidak bekerja. Jadi kok baru lagi itu pertama contoh dulu. Kalau di contoh ternyata juga nggak berhasil, coba kalian bikin objek salah satu, objek sampingnya, tes lagi. Loh, yang satu sama. Oh berarti itu scene-nya. Scene-nya berarti harus di replace, di reset dulu. Ada begitu, ada seperti itu. Oke, ini berikutnya ya. Kalau ini tidur berarti saya harus rotate, ya kan, harus rotate. Nah untuk merotate, snapnya kalau saya aktifkan tekan A itu kan langsung bisa 90 derajat ya. Jadi biar susah kan kalau snapnya nggak diaktifkan kan dia ini ya, ini banget gitu loh. Digit belakangnya itu kan banyak, makanya kan snapnya harus jadi saya langsung terhitung unitnya 90 misalkan. Oke. Nah setelah itu ya tinggal tadi mau dibikin apa, enable-nya kita nyalakan misalkan. Silakan aja, ini tinggal untuk mau copy atau yang kayak seperti saya tadi itu silakan aja. Ini udah bebas-bebas aja. Oke. Rectangle juga boleh, silakan. Rectangle. Ya. Terus saya copy seperti ini. Nah, terus sekarang bikin apa? Bikin dari tampak depan berarti. Nah, ini berarti saya bikin ininya, kainnya dari line, ya kan? Hah? Loh, harusnya udah bisa dong kayak gini tutup mata harusnya. Apanya?
Jadi untuk build itu nggak satu-satu ya, jadi semuanya langsung aja. Ada yang sesungguhnya bilang
Halo, udah di mana? RT 2013. Pasti Agnes mau sampai rumah Clarissa. Oke, jadi berarti kalian belum belajar polygonal modeling loh, soalnya nampilin set aja belum, pemanfaatannya itu kan belum. Jadi kalau polygonal modeling itu hubungannya dengan segmen. Kalau kalian modeling itu hubungannya dengan segmen. Berapa segmen kalian butuhkan? Nah, padahal kalau modeling itu harus munculkan segmen. Nah, ini segmennya itu di F3, F4. Nah, ini kalau F4 itu munculin solid sama ininya. Harusnya udah lah. Jangan-jangan nggak masuk ya. Atau enggak apa-apa. F3, F4 ya. Nah. Ya, oke. F3, F4. Oke. Nah, karena sangat berhubungan ya. Kalau kita poligonal, nanti hubungannya sama segmen masalahnya. Bagian segmen mana yang akan kita edit masalahnya. Harus untuk misalkan ya di bagian ini. Terus saya mau ngedit nih. Saya pengen nambahkan segmen di sini. Terus dia punya ini ya. Yang misalkan ya saya convert to editable poly misalkan. Ya, saya di tengah ini saya connect. Saya tambah 2 misalkan. Ya. Misalkan saya tambah extrude. Ya, misalkan seperti ini. Ya. Misalkan di sininya pengen ada ini ya. Ada lebih dia ada handle-nya misalkan seperti itu. Nanti ada teksturnya di sini apa yang beda misalkan begitu.
Nah, ini kan kombinasi dari shape ke poligonal. Harapan saya begitu, nanti bisa kombinasi lah. Karena kalau dari sini ya cuma solid begini, tapi kalau mau ngedit detail gimana nih? Kayak gitu. Sama misalkan isinya pengen saya, oke ini masih spline. Ya, misalkan, oke ini saya delete, misalkan di sini kita coba kombinasi lagi nih, Eviland, di sini kan ada titik, kita bisa kasih refine, ini misalkan aja ya, titik di sini, ini bisa kita, seperti ini. Kenapa? Ditambahkan. Jadi titiknya adanya kayak gini. Nah, saya tambahkan. Ada vertex nih. Ya. Ya udah kalian berimajinasi aja, terus nanti muncul sendiri ini caranya. Nah, misalkan biar nggak terlalu solid, biar ada, karena ini dari rotan ya, misalkan biar agak melengkung, misalkan. Ya, tadi kan ada nambahkan vertex, tambahkan refine di titik mana kalian ingin bentuk kayak gitu kan. Kan karena di sini nih awalnya gitu ya. Kan ini ada luasnya ya. Nah, kalau ini mau dinaikkan, ya mau dinaikkan, tapi di sini harus ada yang bisa dinaikkan. Maka di sini tambahkan vertex di refine. Nah, yang dinaikkan ke atas. Nah, kan tadi ini mau dibangun lagi juga boleh. Nah, setelah itu dari sininya dari line ini ya bisa dari sini. Kan dia pengennya kita ngelilit nih. Ya kan? Tali itu kan lilit. Ya dari sini. Nah, kalau ini ganggu, aduh ini ganggu terlalu besar, nggak terbiasa ya udah. Berarti ini dinonaktifkan dulu. Ya, dari sini, 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 sini. Terus ke sini, sini, sini. Oke. Pinter-pinternya aja kita ngatur. Ini diaktifkan rectangular-nya. Oke. Ada, dicoba dulu. Hah? Yang mana? Atas. Dari mana? Oke. Ya, jadi kita bahas dulu yang lain. Saya tidak bahas yang poligonal dari objek box, dari objek silinder enggak. Saya hubungannya dengan ini dulu ya. Kita batas ini dulu. Biar pilihannya cuma ini aja nih. Line, circle, rectangle, gitu aja. Nah, maksud saya adalah kalian juga memahami sifat dari ini. Supaya itu kalau ternyata dengan line terus diaktifkan itu ternyata kita bisa muncul nih, bisa bikin objek-objek seperti ini. Nah, harusnya begitu. Kalau dari line. Ini kan cuma dari line, terus saya aktifkan yang saya klik ya. Dari line, kan line kan seperti ini kalau kalian bikin garis. Terus saya aktifkan render and viewport, terus saya ke
reguler. Kalau reguler kan kita bisa tambahkan nih lebarannya, tambahkan ketebalannya. Ya, ini masih belum halus ya, harusnya nanti diedit konteksnya. Tuh. Ya, teknik S9 ini sebenarnya untuk begitu tuh bisa dieksplor banyak banget sih. Ya, nanti mau tadi kasusnya apa? Mau menunjukkan gitu. Untuk yang itu misalkan ya sama sih ya, mungkin di AutoCAD juga bisa bikin apa kaki meja kaki ini dengan lain juga. Ini nanti di atasnya ditambahkan apa ini misalkan. Misalkan aja ya, ini eksplorasi dari shape modeling. Banyak yang bisa kalian explore. Oke, saya delete, balik lagi ke sini. Ya.
Oh, pengen digabungin itu dites. Pengennya kan tadi berarti makanya kan sendiri pengennya gitu. Berarti biasa nah itu dites. Ya.